Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bertemu kembali pada hari ini Senin 16 Agustus 2021 di dalam persekutuan ibadah harian kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND HKBP nomor 44 ayat yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 14. Mazmur pasal 92 ayat 14. Demikian dikatakan di sana. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah benih memiliki potensi yang luar biasa. Benih yang ditanam memiliki potensi untuk tumbuh, berkembang biak, menghasilkan buah, menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi benih yang tidak ditanam hanya berpotensi untuk tertidur, tidak produktif, tidak berbuah dan tidak menghasilkan. Hidupmu adalah benih. Sebuah benih hanya bisa tumbuh jika dia ditanam. Saudara-saudariku, ingatkah kita perumpamaan tentang penabur yang menabur benih di segala jenis tanah? Yesus menggunakan tanah dalam cerita itu sebagai metafora untuk potensi yang harus kita tanam dan menghasilkan buah rohani. Beberapa orang memiliki potensi untuk tumbuh, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Beberapa mulai bertumbuh, tetapi kemudian memudar. Beberapa lagi mulai berkembang secara rohani, tetapi kekhawatiran dan ketakutan, tekanan dan pergumulan hidup mencekik pertumbuhan rohaninya. Saudara-saudariku, tetapi Yesus berkata, benih yang jatuh di tanah yang baik berlipat ganda buahnya. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Dan itu terjadi secara eksponensial atau berkali-kali atau berulang-ulang. Benih ini menjadi berkah yang luar biasa karena ditanam di tanah yang baik. Siapa yang dimaksud untuk berbuah? Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka yang ditanam di rumah Allah, mereka yang ditanam di rumah Tuhan,
seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam nas kita ini. Merekalah yang dimaksudkan untuk berbuah. Sebuah benih hanya bisa bertumbuh jika ditanam. Dan di mana kita ditanam itu menjadi penting jika kita ingin bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku, kerinduan bagi Tuhan, kerinduan akan Tuhan dari kehidupan kita adalah saat-saat yang seperti dikatakan bagi kita saat ini. Saat kita hidup di hadapannya dan mengenal Dia, saat kita mempelajari firman-Nya, kita akan menerima semua yang kita butuhkan untuk dipelihara, untuk bertumbuh dan berbuah. Dan hal yang wajar yang akan terjadi adalah seiring bertambahnya usia, kita akan terus menghasilkan buah yang telah kita hasilkan selama ini. Saudara-saudariku, di halaman rumah kebanyakan orang, biasanya saat pohon-pohon ditanam dan setelah diseleksi dengan seksama, maka pohon-pohon itu akan tumbuh besar, akan menghasilkan buahnya dengan sempurna di musim-musim yang sulit. Demikian pula mereka yang oleh karena kasih karunia dibawa ke dalam persekutuan dengan Tuhan akan bertumbuh, akan disamakan dengan pohon-pohon yang ditanam di rumah Tuhan dan akan memperoleh kebaikan bagi jiwa dan raga mereka. Tidak ada hati yang bersukacita seperti hati yang tinggal di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, persekutuan dan kesatuan dengan batang menghasilkan kesuburan pada cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Demikian pula jika jika seseorang tinggal di dalam Tuhan, ia akan menghasilkan banyak buah. Ahli-ahli dan orang-orang yang berakar pada dunia ini tidak akan berkembang. Mereka yang menyebarkan akar-akarnya ke rawa-rawa kesenangan nafsu dan kesombongan yang tidak dapat berada di dalam kondisi yang kuat. Tetapi mereka yang tinggal di dalam persekutuan dengan kesatuan Allah akan menjadi orang-orang dengan pertumbuhan yang kaya di dalam rahmat, bahagia di dalam pengalaman, kuat di dalam pengaruh, terhormat dan berwibawa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, benih pohon bergantung pada tanah di mana benih itu ditanam. Demikian juga segala sesuatu di dalam kehidupan kita tergantung pada tempat tinggal di dalam Tuhan, di mana kita memperoleh semua persediaan kehidupan kita, semua persediaan yang kita butuhkan di dalam diri kita yang bersumber daripadanya. Jika kita benar-benar bertumbuh di pelataran rumah Tuhan, kita harus ditanam di sana. Karena tidak ada pohon yang tumbuh di taman Allah yang ditabur sendiri. Sekali ditanam oleh Tuhan, kita tidak akan pernah dicabut. Tetapi di pelatarannya, kita akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah yang di atas untuk kemuliaannya sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan memberikan stabilitas yang benar. Tuhan memberikan pertumbuhan dan kesuburan rohani di dalam hidup kita. Seperti rumah-rumah di Israel yang dibangun di dalam bentuk bujur sangkar dengan halaman terbuka di tengahnya, sehingga pohon yang ditanam di sana dan pohon-pohon yang terlindungi dari angin kencang dan suhu beku itu akan memperoleh kenyamanan dan memperoleh kesuburan. Mereka memberikan naungan dari panasnya musim panas. Demikianlah pemazmur menambahkan bahwa pohon-pohon ini akan tetap menghasilkan buah pada usia tuanya. Mereka akan penuh dengan getah dan berdaun yang sangat hijau. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sehubungan dengan itu,
Spurgeon mengatakan bahwa gambaran keseluruhan itu adalah bahwa Tuhan membuat orang benar berkembang bahkan sampai ke masa usia tuanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 116 ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami bersuka cita memperoleh berkat yang berlimpah daripadamu. Kami benar-benar berbahagia atas semua karunia-karunia yang telah Kau berikan bagi kami, yang telah kami rasakan dan kami hidupi dalam setiap perjalanan waktu dan semua kegiatan yang kami jalani. Kami puji Engkau Tuhan, betapa mulia Engkau. Engkau Allah yang sungguh-sungguh selalu ada bagi kami. Bahkan sampai hari ini Engkau tetap bersama-sama dengan kami, mengajak dan memanggil kami untuk memasuki persekutuan bersama-sama dengan Engkau, agar kami dapat menyerahkan seluruh hidup kami ke hadapan-Mu ya Allah, melalui setiap doa dan segala nyanyian pujian kami. Agar dengan semuanya itu Tuhan, kami bertumbuh seperti bibit yang baik yang Engkau tanam di tengah-tengah pelataran rumah-Mu. Ya Allah, kami rindu untuk tinggal di dalam rumah-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, dan arahkanlah langkah kami untuk tetap dapat memasuki rumah-Mu, menjadi tempat persekutuan kami bersama-sama dengan Engkau Bapa, sehingga kami beroleh perlindungan yang teguh yang daripada-Mu. Terlebih di masa peristiwa besar yang mengguncang kehidupan kami oleh karena sakit penyakit, oleh karena virus, dan banyaknya kesusahan-kesusahan yang terjadi pada saat ini. Engkaulah Tuhan yang memelihara kami. Engkau yang menyirami kami dengan anugerah-Mu, agar kami selalu bertumbuh dalam segala kehidupan kami, baik dalam apapun yang kami ucapkan, baik dalam apapun yang kami lakukan, baik dalam apapun yang kami jalani. Tangan Tuhan memelihara kami sampai selama-lamanya. Itu yang kami yakini dan percayai di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Engkau sertai kami. Apapun yang akan kami lalui, kami jalani, kami hadapi, kami kerjakan, kami percaya Engkau akan selalu menolong kami. Kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Allah Maha Pengasih dan Maha Pemurah, yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.